Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan latihan soal kembali ya, untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran. Ada sebanyak 50 soal ya, yang akan kita simulasikan ya, atau kita latihan. Oke, jadi kompetensi teknis teman-teman itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, jadi kompetensi teknis ini untuk menilai penguasaan kita ya, dan pengetahuan serta kemampuan teknis kita sesuai dengan jabatan yang dilamar. Berarti pengetahuan tentang seputar pengadministrasi perkantoran. Oke teman-teman, itu. Kemudian pengadministrasi perkantoran ya, ini memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran yang meliputi penyiapan bahan koordinasi, penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum, pemerintahan, dan pelayanan publik. Kemudian uraian tugasnya, sebenarnya tugasnya banyak ya, pengadministrasi perkantoran. Nah, ini secara umum saja. Jadi yang pertama melakukan kegiatan pengadministrasian ya, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum. Kemudian melakukan tata kelola administrasi di instansi, menerima, mencatat, menyortir surat, kemudian mendistribusikan surat undangan, memberi lembar pengantar pada surat, kemudian mengelompokkan surat, kemudian pembuatan rencana kebutuhan, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak teman-teman ya, uraian tugas pengadministrasian, tidak hanya 8 ini saja, tapi banyak. Oke, ini pengantar saja. Kita langsung simulasi soal yang pertama. Yang pertama, petugas administrasi harus memastikan jadwal rapat sudah sesuai dengan agenda pimpinan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Membuat surat undangan rapat, B. Mengecek ketersediaan ruangan rapat, C. Mengidentifikasi agenda yang sudah ada pada jadwal pimpinan, kemudian D. Menghubungi peserta rapat untuk konfirmasi kehadiran, E. Menyusun notulen rapat sebelum sebagai referensi. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Kita lihat pembahasan. Langkah pertama dalam menyusun jadwal rapat adalah mengidentifikasi agenda pimpinan yang sudah ada untuk memastikan tidak terjadi bentrokan. Hal ini penting agar jadwal rapat dapat terintegrasi dengan baik tanpa mengganggu aktivitas yang lain ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Mengidentifikasi agenda yang sudah ada pada jadwal pimpinan. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petugas administrasi untuk memastikan peserta rapat menerima informasi jadwal rapat dengan baik? A. Mengirim undangan melalui email atau platform resmi, B. Membuat pengumuman lisan melalui telepon, C. Menyampaikan informasi melalui pihak ketiga, D. Membagikan undangan secara langsung kepada seluruh peserta, atau E. Mengunggah jadwal rapat di media sosial instansi. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Kita lihat pembahasannya. Mengirim undangan melalui email atau platform resmi adalah cara yang paling efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi jadwal rapat karena dapat didokumentasikan dan mudah diakses oleh semua peserta. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A teman-teman ya. Mengirim undangan melalui email atau platform resmi lainnya. Selanjutnya, jika terjadi perubahan jadwal rapat mendadak, apa yang harus dilakukan oleh petugas administrasi? A. Membatalkan rapat tanpa memberi informasi lebih lanjut, B. Memberitahu hanya pimpinan instansi, C. Segera menghubungi semua peserta dan memberikan pembaruan jadwal, D. Membiarkan peserta rapat mengetahui perubahan saat waktu rapat tiba, atau E. Mengabaikan perubahan dan tetap mengikuti jadwal awal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan. Dalam situasi perubahan jadwal mendadak,
penting untuk segera menginformasikan kepada semua peserta rapat melalui jalur komunikasi resmi. Langkah ini memastikan semua pihak mendapatkan informasi terbaru dan dapat menyesuaikan agenda mereka. Ya, jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Segera menghubungi semua peserta dan memberikan pembaruan jadwal. Selanjutnya, petugas administrasi harus memastikan bahwa fasilitas rapat tersedia dan memadai. Apa saja fasilitas yang paling penting untuk diperiksa sebelum rapat? A. Meja, kursi, dan dekorasi ruangan. B. Proyektor, alat tulis, dan konsumsi. C. Sistem pencahayaan dan pendingin ruangan saja. D. Printer dan komputer. E. Peralatan olahraga dan bahan bacaan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Nah, ini yang paling tepat. Pembahasan fasilitas seperti proyektor, alat tulis, dan konsumsi adalah elemen penting yang harus dipastikan ketersediaannya untuk mendukung kelancaran rapat. Hal ini membantu peserta fokus dan produktif selama rapat berlangsung ya. Jadi siapa yang paling tepat itu yang B, teman-teman ya. Proyektor, kemudian alat tulis, kemudian dan konsumsi. Oke. Selanjutnya, apa langkah terakhir yang harus dilakukan oleh petugas administrasi setelah rapat selesai? A. Membuat laporan hasil rapat dan menyimpannya. B. Membersihkan ruangan rapat. C. Menghubungi peserta rapat untuk memberi ucapan terima kasih. D. Menjadwalkan rapat berikutnya. Atau E. Menutup akses ke ruangan rapat. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Kita lihat pembahasan. Setelah rapat selesai, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat laporan hasil rapat atau notulen dan menyimpannya. Dokumen ini berfungsi sebagai referensi resmi untuk keputusan atau tindak lanjut dari rapat tersebut. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Membuat hasil rapat dan menyimpannya. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan petugas administrasi dalam mengelola surat masuk pada instansi pemerintah? A. Menyusun surat masuk berdasarkan tanggal penerimaan. B. Membuka dan membaca isi surat untuk mengetahui isinya. C. Mencatat surat masuk pada buku agenda atau sistem elektronik. D. Mengarsipkan surat masuk tanpa dibaca. E. Langsung mendistribusikan surat kepada pihak terkait. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Langkah pertama dalam mengelola surat masuk adalah mencatatnya pada buku agenda atau sistem elektronik. Hal ini memastikan bahwa setiap surat terdokumentasi dengan baik untuk keperluan pelacakan dan pengarsipan. Nah, jadi jawabannya yang C ya, langkah pertama. Jadi mencatat surat masuk pada buku agenda atau sistem elektronik. Selanjutnya, saat mengelola surat keluar, apa yang harus dilakukan petugas administrasi untuk memastikan surat tersebut resmi? A. Mengetik surat sesuai format baku dan menambahkan kop surat. B. Mengirimkan surat tanpa tanda tangan pimpinan. C. Menggunakan bahasa informal agar mudah dipahami. D. Menghindari format baku demi efisiensi. Atau E. Mengirim surat melalui media sosial. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan. Surat resmi harus memiliki format baku, termasuk kop surat, nomor surat, dan tanda tangan pimpinan yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa surat tersebut dikeluarkan secara resmi oleh instansi. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Mengetik surat sesuai format baku dan menambahkan kop surat. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas dalam mendistribusikan surat masuk kepada pihak yang berwenang? A. Menyusun surat berdasarkan abjad nama pengirim. B. Menyerahkan surat kepada semua staf tanpa seleksi. C. Mengarsipkan surat tanpa mendistribusikan.
B. Membiarkan surat di meja tanpa distribusi lebih lanjut. Atau E. Memeriksa isi surat untuk menentukan pihak yang berwenang menangani. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Kita lihat pembahasan. Memeriksa isi surat diperlukan untuk memastikan surat didistribusikan kepada pihak yang berwenang menangani. Hal ini mencegah kesalahan distribusi dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut ya. Jadi jawabannya yang E teman-teman ya. Memeriksa isi surat untuk menentukan pihak yang berwenang menangani. Selanjutnya, dalam sistem pengarsipan surat, apa metode yang paling sering digunakan untuk mempermudah pencarian dokumen? A. Mengarsipkan surat berdasarkan warna amplop. B. Menggunakan sistem kode atau klasifikasi berdasarkan kategori. C. Menumpuk surat tanpa pengelompokan. D. Menyimpan surat dalam urutan acak. Atau E. Menghapus surat setelah diterima. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan. Menggunakan sistem kode atau klasifikasi berdasarkan kategori, misalnya tanggal, jenis surat, atau pengirim, adalah metode yang paling efisien dalam pengarsipan karena mempermudah proses pencarian dokumen di kemudian hari. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya. Menggunakan sistem kode atau klasifikasi berdasarkan kategori. Selanjutnya, petugas administrasi menemukan surat dengan informasi rahasia. Apa tindakan yang harus dilakukan? A. Membuka surat dan mendiskusikannya dengan rekan kerja. B. Mengabaikan tingkat kerahasiaan surat. C. Menyerahkan surat kepada pihak yang berwenang menangani informasi rahasia. D. Menyimpan surat di tempat umum agar mudah diakses. Atau E. Mengarsipkan surat tanpa melaporkan isinya. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan. Surat dengan informasi rahasia harus langsung diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk menjaga kerahasiaannya. Petugas administrasi wajib mematuhi prosedur penanganan informasi sensitif sesuai dengan aturan instansi ya. Jadi kalau ada surat rahasia itu yang C ya. Jadi menyerahkan surat tersebut kepada pihak yang berwenang menangani informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Jadi yang C. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan petugas administrasi dalam menyusun notulen rapat? A. Menyalin semua pembicaraan peserta rapat. B. Mencatat poin-poin utama selama rapat berlangsung. C. Menyusun jadwal rapat berikutnya. D. Membuat daftar hadir peserta rapat. Atau E. Membagikan salinan dokumen yang digunakan dalam rapat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan notulen rapat berfokus pada poin-poin utama yang dibahas, termasuk keputusan, saran, dan tindak lanjut. Mencatat poin-poin ini selama rapat berlangsung memastikan kelengkapan informasi dan akurasi dokumen. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Jadi mencatat poin-poin utama selama rapat berlangsung. Selanjutnya, ketika menyusun laporan kinerja instansi, data apa yang paling penting untuk disertakan? A. Informasi umum tentang struktur organisasi. B. Jadwal kegiatan sehari-hari instansi. C. Rekap jumlah rapat yang dilakukan. D. Daftar pegawai yang mendapatkan promosi. Atau E. Prestasi utama yang dicapai dalam periode tertentu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Kita lihat pembahasan. Laporan kinerja fokus pada pencapaian utama dalam mendukung tujuan instansi. Sehingga data tentang prestasi, target yang dicapai,
dan hasil kerja menjadi komponen utama dalam dokumen ini. Jadi jawabannya yang E ya. Prestasi utama yang dicapai dalam periode tertentu. Selanjutnya, dalam mengelola laporan keuangan instansi, petugas administrasi harus memastikan A. Semua transaksi didokumentasi secara rinci dan tepat waktu. B. Hanya transaksi besar yang tercatat. C. Penggunaan dana selalu mengikuti kebijakan pimpinan tanpa perlu pencatatan. D. Dokumen keuangan disimpan hanya secara elektronik. Atau E. Laporan keuangan mencantumkan nama pegawai yang menggunakan dana. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan. Laporan keuangan harus mencakup semua transaksi, baik besar maupun kecil, untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran instansi ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Jadi semua transaksi itu didokumentasi secara rinci dan tepat waktu. Selanjutnya, apa langkah yang harus dilakukan sebelum laporan kinerja diajukan kepada pimpinan instansi? A. Membuat rangkuman tanpa mencantumkan data pendukung. B. Memastikan laporan telah ditinjau ulang untuk kesesuaian data dan format. C. Menambah opini pribadi tentang hasil kerja. D. Menghapus bagian yang dianggap kurang relevan. Atau E. Membagikan salinan laporan kepada semua pegawai. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan. Sebelum diajukan kepada pimpinan, laporan kinerja harus ditinjau ulang untuk memastikan semua data akurat dan sesuai format resmi yang berlaku di instansi ya. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Jadi memastikan laporan telah ditinjau ulang untuk kesesuaian data dan format. Selanjutnya, petugas administrasi mencatat bahwa laporan keuangan tidak seimbang. Langkah apa yang harus dilakukan? A. Menghapus data yang menyebabkan ketidakseimbangan. B. Melaporkan ketidakseimbangan kepada pihak yang berwenang untuk diperiksa. C. Mengabaikan ketidakseimbangan dan melanjutkan laporan. D. Memasukkan jumlah tambahan untuk menyimbangkan laporan. Atau E. Menyusun ulang seluruh laporan keuangan tanpa melibatkan pihak lain. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Ketidakseimbangan dalam laporan keuangan harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diperiksa lebih lanjut. Ini penting untuk memastikan laporan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Melaporkan ketidakseimbangan kepada pihak yang berwenang untuk diperiksa. Selanjutnya, dalam pembukuan instansi pemerintah, apa tujuan utama dari menggunakan sistem kode akun? A. Mempermudah pelacakan jenis transaksi tertentu. B. Mengurangi waktu pengarsipan dokumen keuangan. C. Menyederhanakan pembuatan laporan kinerja. D. Menambah informasi tambahan tentang pegawai. Atau E. Menghapus dokumen yang tidak relevan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan. Sistem kode akun digunakan untuk mengklasifikasikan transaksi berdasarkan kategori tertentu sehingga mempermudah pelacakan dan penyusunan laporan keuangan ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Mempermudah pelacakan jenis transaksi tertentu. Selanjutnya, dalam proses pengarsipan dokumen notulen rapat, sistem apa yang paling efisien digunakan? A. Penyimpanan dokumen berdasarkan abjad nama peserta. B. Pengarsipan dokumen tanpa urutan tertentu. C. Menyusun dokumen berdasarkan nama pimpinan rapat. D. Pengelompokan berdasarkan tanggal rapat dan tema diskusi. Atau E. Penyimpanan dokumen hanya jika rapat menghasilkan keputusan penting. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya.
Pembahasan mengelompokkan dokumen berdasarkan tanggal rapat dan tema diskusi adalah cara yang efisien untuk memastikan kemudahan akses saat dokumen diperlukan di masa mendatang atau masa depan, ya. Jadi jawabannya yang D. Mengelompokkan berdasarkan tanggal rapat dan tema diskusi. Selanjutnya, apa saja elemen wajib yang harus ada pada laporan kinerja tahunan instansi? A. Data kehadiran pegawai selama setahun. B. Rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. C. Capaian indikator kinerja utama atau IKU dan analisisnya. D. Daftar proyek yang tidak selesai tepat waktu. Atau E. Tabel struktur organisasi yang diupdate. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C, ya. Pembahasan capaian indikator kinerja utama atau IKU adalah elemen wajib yang menunjukkan sejauh mana tujuan instansi tercapai, disertai dengan analisis untuk memberikan konteks atas data tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C, ya teman-teman, ya. Jadi capaian indikator kinerja utama atau IKU dan analisisnya. Selanjutnya, jika terjadi ketidaksesuaian antara laporan pembukuan dan laporan keuangan, apa yang harus dilakukan oleh petugas administrasi? A. Menghapus salah satu laporan untuk menyelaraskan data. B. Mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian dan memperbaikinya. C. Menggunakan data laporan keuangan sebagai dasar utama. D. Membuat laporan baru tanpa mengacu pada data lama. Atau E. Mengabaikan ketidaksesuaian dan fokus pada laporan berikutnya. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, ya. Kita lihat pembahasan. Ketidaksesuaian antara pembukuan dan laporan keuangan harus dianalisis untuk menemukan penyebabnya. Setelah ditemukan, data yang salah diperbaiki agar laporan akurat dan terpercaya. Jadi jawabannya yang B, ya teman-teman. Mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian dan memperbaikinya. Selanjutnya, ketika membuat laporan keuangan tahunan, dokumen mana yang paling penting untuk digunakan sebagai referensi? A. Catatan rapat bulanan. B. Surat keputusan pimpinan. C. Laporan absensi pegawai. Atau D. Dokumen perjalanan dinas. E. Buku besar pembukuan keuangan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E, ya. Pembahasan. Buku besar pembukuan keuangan merupakan sumber utama data yang mencatat semua transaksi keuangan secara terperinci. Buku ini menjadi referensi penting untuk menyusun laporan keuangan tahunan. Ya, jadi jawabannya yang E, teman-teman, ya. Buku besar pembukuan keuangan. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan petugas administrasi sebelum menginput data ke dalam sistem? A. Langsung memasukkan data ke dalam sistem tanpa verifikasi. B. Memastikan data yang diterima sudah lengkap dan sesuai format. C. Mengatur tingkat akses data dalam sistem. D. Mengarsipkan data yang diterima tanpa diinput. Atau E. Menghubungi pimpinan untuk persetujuan input data. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, ya. Pembahasan. Sebelum menginput data, petugas administrasi harus memastikan data yang diterima itu lengkap dan sesuai dengan format yang ditentukan. Hal ini menghindari kesalahan saat proses input dan memastikan data konsisten, ya. Jadi jawabannya yang B. Memastikan data yang diterima sudah lengkap dan sesuai dengan format. Selanjutnya, dalam pengarsipan dokumen fisik, sistem pengelompokan apa yang paling efektif untuk menjaga aksesibilitas? A. Mengelompokkan berdasarkan nama pegawai. B. Mengelompokkan dokumen berdasarkan ukuran fisiknya. C. Menyimpan dokumen secara acak untuk menghemat waktu. D. Menggunakan sistem pengkodean berdasarkan kategori data dan tahun. E. Menggunakan metode manual tanpa sistem klasifikasi tertentu. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan sistem pengkodean berdasarkan kategori dan tahun sangat efektif karena mempermudah pencarian dokumen berdasarkan jenis atau waktu serta menjaga kerapian arsip. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman ya. Menggunakan sistem pengkodean berdasarkan kategori data dan tahun. Selanjutnya, apa tindakan pertama yang harus dilakukan petugas administrasi jika data yang diinput salah? A. Menghapus seluruh data dalam sistem. B. Mengabaikan kesalahan karena sulit diperbaiki. C. Memperbaiki data yang salah setelah mengidentifikasi penyebab kesalahan. D. Menghapus data tanpa melaporkannya. Atau E. Menyalin data yang salah ke arsip terpisah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang C ya teman-teman ya. Pembahasan ketika terjadi kesalahan data, petugas administrasi harus mengidentifikasi penyebab dan melakukan perbaikan pada data yang salah untuk menjaga integritas data ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Jadi memperbaiki data yang salah setelah mengidentifikasi penyebab kesalahan tersebut. Selanjutnya, dalam proses merekap data, apa langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan hasil rekap akurat? A. Memasukkan semua data tanpa validasi. B. Melakukan perhitungan ulang atau audit data sebelum rekap selesai. C. Menggunakan format yang berbeda untuk setiap rekap data. D. Mengarsipkan data mentah tanpa merekap. Atau E. Melibatkan seluruh staf untuk menginput ulang data. Ya, untuk penginputan ulang data. Selanjutnya, jawabannya adalah oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan melakukan audit atau validasi ulang sangat penting untuk memastikan data yang direkap benar-benar akurat dan tidak ada kesalahan selama proses pengolahan. Jadi jawabannya yang D ya. Melakukan perhitungan ulang atau audit data sebelum rekap selesai. Selanjutnya, bagaimana cara petugas administrasi menjaga kerahasiaan data sensitif dalam instansi pemerintah? A. Menyimpan data di komputer tanpa kata sandi. B. Mencetak data sensitif untuk didistribusikan secara manual. C. Membagikan data kepada semua pegawai untuk mempermudah pekerjaan. D. Menyimpan data di tempat umum agar mudah ditemukan. Atau E. Menggunakan sistem enkripsi dan membatasi akses hanya pada pihak yang berwenang. Jawaban yang benar adalah ya, kita lihat ya teman-teman. Jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasan menggunakan sistem enkripsi dan pembatasan akses memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat melihat data sensitif sehingga kerahasiaan data tetap terjaga. Jadi jawabannya yang E teman-teman ya. Menggunakan sistem enkripsi dan membatasi akses hanya pada pihak yang berwenang. Selanjutnya, apa tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran keamanan data di instansi pemerintah? A. Menghapus data yang terkena pelanggaran. B. Segera melaporkan insiden kepada pimpinan dan tim keamanan data. C. Mengabaikan pelanggaran untuk menghindari masalah lebih lanjut. D. Menyebarkan informasi pelanggaran kepada seluruh pegawai. Atau E. Membuat cadangan data yang telah dilanggar. Oke, jawabannya yang benar itu yang mana teman-teman? Oke, sudah kita lihat yang benar adalah yang B ya. Pembahasan pelanggaran keamanan data harus segera dilaporkan kepada pimpinan dan tim keamanan data untuk penanganan lebih lanjut seperti mitigasi risiko dan mencegah insiden serupa di masa depan. Jadi jawabannya yang B ya. Segera melaporkan insiden kepada pimpinan dan tim keamanan data. Selanjutnya, saat mengarsipkan dokumen digital, metode penyimpanan apa yang paling aman?
A. Menggunakan cloud storage dan perlindungan sandi dan enkripsi. B. Menyimpan di komputer lokal tanpa salinan cadangan. C. Menyimpan di perangkat eksternal tanpa proteksi. D. Menyalin dokumen ke beberapa folder tanpa nama jelas. E. Mencetak semua dokumen untuk diarsipkan secara fisik. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan cloud storage dengan perlindungan sandi dan enkripsi adalah metode penyimpanan digital yang aman karena memungkinkan akses mudah tetapi tetap menjaga keamanan data dari ancaman eksternal ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Menggunakan cloud storage dengan perlindungan sandi dan enkripsi. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama saat merekap data laporan keuangan? A. Menyalin semua data dari laporan sebelumnya tanpa verifikasi. B. Mengelompokkan data berdasarkan sumber dan kategori transaksi. C. Mempercepat proses rekap tanpa memeriksa kebenaran data. D. Membuat format laporan baru setiap kali merekap. Atau E. Menghapus transaksi yang tidak sesuai dengan aturan keuangan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan mengelompokkan data berdasarkan sumber dan kategori transaksi membantu memastikan bahwa laporan keuangan dapat disusun dengan rapi, konsisten, dan mudah dipahami. Jadi jawabannya yang B ya. Mengelompokkan data berdasarkan sumber dan kategori transaksi. Oke, selanjutnya. Jika ditemukan dokumen dengan informasi rahasia di tempat yang tidak aman, apa tindakan yang harus dilakukan? A. Memindahkan dokumen ke tempat aman dan melaporkan situasinya kepada atasan. B. Meninggalkan dokumen di tempat semula agar tidak diketahui orang lain. C. Membakar dokumen tersebut untuk menghindari kebocoran informasi. D. Mengirim dokumen kepada pihak lain tanpa izin. Atau E. Memindahkan dokumen ke komputer pribadi untuk disimpan. Jawabannya adalah sudah. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasan dokumen rahasia yang ditemukan di tempat tidak aman harus segera diamankan ke lokasi yang tepat. Dan situasi tersebut dilaporkan kepada atasan untuk evaluasi keamanan ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Memindahkan dokumen ke tempat aman dan melaporkan situasinya kepada atasan. Selanjutnya, saat mengelola dokumen dengan akses terbatas, bagaimana cara menentukan siapa saja yang boleh mengakses dokumen tersebut? A. Memberikan akses kepada semua pegawai. B. Menentukan hak akses berdasarkan jabatan dan tanggung jawab. C. Menyediakan dokumen di jaringan internal tanpa pembatasan. D. Mengizinkan akses hanya untuk pimpinan tertinggi. Atau E. Membatasi akses kepada tim IT saja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan hak akses dokumen harus ditentukan berdasarkan jabatan dan tanggung jawab pegawai untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memerlukan informasi tersebut yang dapat mengaksesnya. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Menentukan hak akses berdasarkan jabatan dan tanggung jawab. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan petugas administrasi saat menerima pertanyaan dari masyarakat yang tidak jelas maksudnya? A. Langsung memberikan jawaban sesuai pemahaman petugas. B. Mengarahkan masyarakat untuk menghubungi pihak lain. C. Bertanya kembali untuk mengklarifikasi maksud dari pertanyaan. D. Membiarkan pertanyaan tersebut tanpa tanggapan. Atau E. Memberikan penjelasan umum tanpa melihat relevansi dengan pertanyaan. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan langkah pertama adalah mengklarifikasi maksud dari pertanyaan agar jawaban yang diberikan relevan dan memadai. Komunikasi yang baik mencakup pemahaman atas apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pihak yang bertanya ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Jadi bertanya kembali untuk mengklarifikasi maksud dari pertanyaan itu. Nah, selanjutnya, ketika menerima keluhan masyarakat, sikap yang paling tepat ditunjukkan oleh petugas administrasi adalah A. Membantah keluhan tersebut jika dirasa tidak relevan, B. Mendengarkan dengan seksama dan menunjukkan empati, C. Langsung menyalahkan pihak lain yang mungkin terkait, D. Mengabaikan keluhan jika tidak berdampak langsung pada instansi, atau E. Menyampaikan informasi yang tidak jelas untuk menghentikan diskusi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Petugas administrasi harus mendengarkan keluhan dengan seksama dan menunjukkan empati untuk membangun kepercayaan serta menciptakan komunikasi yang kondusif. Hal ini membantu mengidentifikasi akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat. Nah, jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Jadi mendengarkan dengan seksama dan menunjukkan empati kita ya kepada masyarakat yang mengajukan keluhan tersebut. Selanjutnya, jika seorang pengadu menyampaikan keluhan dengan nada emosional tinggi, apa tindakan pertama yang harus dilakukan oleh petugas administrasi? A. Menyuruh pengadu untuk tenang sebelum berbicara lebih lanjut. B. Memotong pembicaraan pengadu dan langsung memberikan solusi. C. Memberikan ruang untuk pengadu menyampaikan keluhannya tanpa interupsi. D. Mengabaikan keluhan karena dianggap tidak rasional. Atau E. Mengarahkan pengadu untuk berbicara dengan staf lain. Jawabannya adalah Oke, jawabannya benar adalah yang C ya. Pembahasan memberikan ruang kepada pengadu untuk menyampaikan keluhan tanpa interupsi adalah cara yang efektif untuk meredakan emosinya. Setelah itu, petugas dapat melanjutkan dengan menanggapi keluhan secara profesional ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Memberikan ruang untuk pengadu menyampaikan keluhannya tanpa interupsi. Selanjutnya, apa cara terbaik bagi petugas administrasi untuk memastikan bahwa jawaban atas pertanyaan masyarakat telah dipahami dengan jelas? A. Mengulang jawaban secara panjang lebar. B. Meminta konfirmasi dari masyarakat tentang pemahaman mereka terhadap jawaban. C. Mengakhiri percakapan segera setelah jawaban diberikan. D. Memberikan materi tertulis tanpa memberikan penjelasan langsung. E. Menjawab pertanyaan dengan istilah teknis yang sulit dipahami. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Meminta konfirmasi dari masyarakat, memastikan bahwa jawaban yang diberikan telah dipahami. Ini adalah langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan komunikasi berjalan efektif. Jadi jawabannya benar adalah yang B ya. Meminta konfirmasi dari masyarakat tentang pemahaman mereka terhadap jawaban. Selanjutnya, petugas administrasi menerima keluhan terkait layanan instansi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Apa langkah terbaik untuk menangani situasi ini? A. Meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan mencari solusi bersama. B. Menyalahkan prosedur instansi yang sudah ada. C. Mengabaikan keluhan jika dianggap tidak berdasar. D. Mengarahkan pengadu untuk melaporkan ke media sosial. Atau E. Memberikan janji tanpa memastikan solusi yang nyata. Jawabannya adalah
Oke, jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat, lalu bekerja sama untuk mencari solusi. Hal ini menunjukkan tanggung jawab instansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Jadi meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami ya, dan kemudian mencari solusi bersama. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas administrasi saat mempersiapkan rapat di luar kantor? A. Menghubungi peserta rapat untuk memastikan kehadiran. B. Memesan tempat rapat yang dianggap paling dekat. C. Mengidentifikasi kebutuhan logistik rapat seperti jumlah peserta, fasilitas, dan jadwal. D. Menyusun notulen rapat sebelum rapat berlangsung. Atau E. Membuat laporan anggaran rapat setelah selesai. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C tentunya ya. Pembahasan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan logistik rapat seperti jumlah peserta, fasilitas yang dibutuhkan, misalnya proyektor, konsumsi, dan jadwal. Ini adalah dasar untuk memutuskan tempat yang sesuai dan mengatur logistik lainnya ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Mengidentifikasi kebutuhan logistik rapat seperti jumlah peserta, fasilitas, dan jadwal. Selanjutnya, saat mempersiapkan perjalanan dinas untuk pimpinan, dokumen apa yang harus dipastikan oleh petugas administrasi tersedia sebelum keberangkatan? A. Surat tugas, tiket perjalanan, dan konfirmasi akomodasi. B. Fotokopi identitas peserta perjalanan dinas. C. Daftar kontak semua pegawai di kantor. D. Laporan perjalanan dinas sebelumnya. Atau E. Dokumen laporan tahunan instansi. Jawabannya adalah itulah jawabannya benar adalah yang A ya. Pembahasan dokumen penting untuk perjalanan dinas mencakup surat tugas sebagai bukti resmi, tiket perjalanan untuk transportasi, dan konfirmasi akomodasi di lokasi tujuan. Hal ini memastikan perjalanan dinas berjalan lancar dan sesuai prosedur ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Surat tugas, tiket perjalanan, dan konfirmasi akomodasi. Selanjutnya, ketika memilih lokasi rapat di luar kantor, faktor apa yang harus menjadi prioritas utama petugas administrasi? A. Dekorasi ruangan dan pemandangan sekitar. B. Harga sewa tempat yang paling murah. C. Lokasi yang strategis, fasilitas lengkap, dan sesuai kebutuhan rapat. D. Popularitas tempat di media sosial. Atau E. Tempat yang memiliki makanan dengan ulasan terbaik. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan lokasi yang strategis, fasilitas lengkap, dan sesuai kebutuhan rapat. Ini jawabannya ya. Kalau kita lihat pembahasan, lokasi rapat harus dipilih berdasarkan strategi seperti aksesibilitas untuk peserta, kemudian fasilitas yang mendukung kebutuhan rapat ya, misalnya kayak ruangan cukup luas, alat presentasi, dan lain sebagainya, serta kesesuaian dengan anggaran instansi ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Selanjutnya, jika terjadi perubahan mendadak pada jadwal perjalanan dinas pimpinan, apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh petugas administrasi? A. Membatalkan semua rencana yang sudah dibuat. B. Segera memperbarui tiket perjalanan, akomodasi, dan menginformasikan perubahan kepada pihak terkait. C. Menunggu instruksi lebih lanjut tanpa mengambil tindakan. D. Membuat jadwal baru tanpa memastikan ketersediaan tiket atau akomodasi. Atau E. Mengabaikan perubahan dan tetap mengikuti jadwal awal. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman ya. Pembahasan.
Ketika jadwal berubah, prioritas utama adalah memperbarui tiket perjalanan dan akomodasi untuk menyesuaikan jadwal baru. Selain itu, petugas administrasi harus segera menginformasikan perubahan kepada pihak terkait agar koordinasi tetap berjalan. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman. Jadi segera memperbarui tiket ya perjalanan, kemudian akomodasi, dan menginformasikan perubahan tersebut ya kepada pihak-pihak terkait. Selanjutnya, dalam menghadiri acara resmi yang berkaitan dengan keperluan kantor, apa yang harus dipastikan oleh petugas administrasi sebelum acara berlangsung? A. Menyiapkan dokumen atau materi yang dibutuhkan untuk acara. B. Mengatur pakaian seragam semua peserta acara. C. Membuat jadwal rapat susulan setelah acara selesai. D. Menghubungi seluruh tamu undangan untuk membahas acara. Atau E. Memastikan konsumsi untuk semua pegawai di kantor tetap tersedia. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Petugas administrasi harus memastikan bahwa semua dokumen atau materi yang relevan untuk acara seperti undangan, daftar hadir, atau presentasi telah disiapkan dengan baik. Hal ini penting agar acara berjalan lancar dan sesuai dengan aturan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Menyiapkan dokumen atau materi yang dibutuhkan untuk acara. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan petugas administrasi dalam mengelola daftar inventaris? A. Langsung mengajukan pengadaan barang baru. B. Membuat daftar inventaris hanya untuk barang yang rusak. C. Melakukan pencatatan lengkap terhadap semua barang inventaris yang dimiliki instansi. D. Mengelompokkan inventaris berdasarkan lokasi penyimpanan tanpa pemeriksaan. Atau E. Menghapus barang inventaris yang dianggap sudah lama. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan. Langkah pertama dalam pengelolaan daftar inventaris adalah melakukan pencatatan lengkap terhadap semua barang inventaris yang dimiliki instansi, termasuk deskripsi, jumlah, lokasi, dan kondisi barang. Ini adalah dasar untuk manajemen inventaris yang efektif. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman ya. Jadi melakukan pencatatan lengkap terhadap semua barang inventaris yang dimiliki instansi. Selanjutnya, ketika mengecek kondisi inventaris, apa yang harus diperhatikan oleh petugas administrasi? A. Hanya fokus pada barang yang terlihat rusak. B. Membandingkan kondisi barang dengan dokumen inventaris yang tercatat. C. Menilai kondisi barang berdasarkan usia barang saja. D. Mengganti semua barang yang lama tanpa pemeriksaan kondisi. Atau E. Mengabaikan barang yang jarang digunakan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Pembahasan. Saat mengecek kondisi inventaris, petugas administrasi harus membandingkan kondisi fisik barang dengan data yang tercatat dalam dokumen inventaris. Ini memastikan data selalu terkini dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Jadi membandingkan kondisi barang dengan dokumen inventaris yang tercatat. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas dalam mengajukan pengadaan inventaris baru? A. Membeli barang dengan harga termurah tanpa mempertimbangkan kualitas. B. Mengajukan barang yang sering diminta oleh pegawai meskipun tidak relevan. C. Mengidentifikasi kebutuhan barang berdasarkan urgensi dan kesesuaiannya dengan tujuan instansi. D. Mengganti seluruh inventaris yang ada setiap tahun. Atau E. Membeli barang berdasarkan tren terbaru. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat jawabannya yang benar yang C ya teman-teman ya. Pembahasan.
Pengadaan inventaris harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang mencakup urgensi, relevansi, dan kesesuaian dengan fungsi atau tujuan instansi. Hal ini untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Mengidentifikasi kebutuhan barang berdasarkan urgensi dan kesesuaiannya dengan tujuan instansi. Selanjutnya, jika ditemukan perbedaan antara daftar inventaris dan kondisi barang di lapangan, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh petugas administrasi? A. Membiarkan perbedaan tersebut tanpa tindak lanjut. B. Memperbarui daftar inventaris tanpa memeriksa ulang. C. Melakukan verifikasi ulang dan mencatat perbedaan untuk dianalisis lebih lanjut. D. Menghapus barang yang tidak ditemukan dari daftar inventaris. Atau E. Mengganti barang yang hilang tanpa melalui prosedur resmi. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar. Itu yang C ya, teman-teman ya. Pembahasan. Jika ada perbedaan antara daftar inventaris dan kondisi barang di lapangan, petugas administrasi harus melakukan verifikasi ulang dan mencatat perbedaan tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Langkah ini penting untuk memastikan keakuratan data inventaris. Jadi jawabannya yang C ya, teman-teman ya. Jadi melakukan verifikasi ulang dan mencatat perbedaan untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, dalam proses pengajuan pengadaan inventaris, dokumen apa yang harus disiapkan oleh petugas administrasi? A. Catatan informal tentang kebutuhan barang baru. B. Laporan kondisi inventaris, daftar kebutuhan barang, dan rencana anggaran. C. Dokumen keuangan tahun lalu tanpa analisis kebutuhan. D. Surat permintaan barang tanpa rincian spesifik. Atau E. Surat tugas dari pimpinan tanpa lampiran dokumen pendukung. Jawabannya adalah Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Pengajuan pengadaan inventaris memerlukan dokumen lengkap, termasuk laporan kondisi inventaris untuk menunjukkan alasan pengadaan, daftar kebutuhan barang untuk merinci jenis dan jumlah barang, dan rencana anggaran untuk menunjukkan biaya yang dibutuhkan. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Laporan kondisi inventaris, daftar kebutuhan barang, serta rencana anggaran. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas administrasi dalam menyusun laporan pekerjaannya? A. Menyusun laporan berdasarkan format yang dianggap mudah. B. Mengumpulkan data dan informasi dari kegiatan yang telah dilakukan. C. Langsung menulis laporan tanpa melakukan analisis. D. Meminta rekan kerja untuk menyusun laporan secara keseluruhan. Atau E. Menggunakan laporan tahun sebelumnya tanpa pembaharuan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasan. Langkah pertama dalam menyusun laporan adalah mengumpulkan data dan informasi dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Data ini menjadi dasar dalam menyusun laporan yang akurat dan informatif ya. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Jadi mengumpulkan data dan informasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, ketika menyusun laporan pekerjaan, bagian apa yang seharusnya mendapatkan perhatian utama agar laporan terlihat profesional? A. Menggunakan bahasa yang bersifat pribadi. B. Menghindari detail untuk menghemat waktu. C. Menambahkan informasi tidak relevan agar laporan lebih panjang. D. Hanya mencantumkan hasil kerja tanpa latar belakang data. Atau E. Format laporan, kejelasan isi, dan sistematika penulisan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Pembahasan. Laporan yang profesional harus memiliki format yang rapi,
isi yang jelas, dan sistematika penulisan yang terstruktur. Hal ini membantu pembaca memahami laporan secara efisien ya. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Format laporan, kejelasan isi, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, jika data yang diperoleh dalam penyusun laporan memiliki inkonsistensi, apa langkah yang harus dilakukan oleh petugas administrasi? A. Membiarkan data yang tidak konsisten agar laporan cepat selesai. B. Menghapus data yang tidak sesuai tanpa verifikasi ulang. C. Memverifikasi ulang data dengan sumber terkait untuk memastikan kebenarannya. D. Menambahkan asumsi pribadi untuk menggantikan data yang tidak konsisten. E. Membuat laporan dengan data yang dianggap paling relevan tanpa klarifikasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan. Inkonsistensi data harus ditangani dengan memverifikasi ulang ke sumber terkait. Langkah ini memastikan bahwa laporan didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Jadi kita memverifikasi ulang data dengan sumber terkait untuk memastikan kebenarannya. Selanjutnya, dalam laporan pekerjaan, bagaimana cara menyajikan informasi agar mudah dipahami oleh pimpinan atau pembaca? A. Menggunakan tabel, grafik, atau poin-poin untuk merangkum data utama. B. Menyusun paragraf panjang tanpa jeda untuk menekankan detail. C. Menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami. D. Menghindari penggunaan ilustrasi agar laporan tetap sederhana. Atau E. Menambahkan informasi tambahan yang tidak relevan untuk memperjelas isi. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A teman-teman ya. Pembahasan. Menyajikan informasi dalam bentuk tabel, grafik, atau poin-poin mempermudah pembaca untuk memahami data utama secara visual. Teknik ini meningkatkan kejelasan dan efisiensi dalam membaca sebuah laporan. Ya, jadi jawabannya yang A ya. Menggunakan tabel, grafik, atau poin-poin untuk merangkum data utama. Selanjutnya, setelah laporan pekerjaan selesai disusun, apa langkah terakhir yang harus dilakukan sebelum laporan diajukan kepada pimpinan? A. Langsung menyerahkan laporan tanpa melakukan tinjauan ulang. B. Meminta rekan kerja untuk membaca laporan dan memberikan masukan. C. Meninjau ulang laporan untuk memastikan akurasi data, kesesuaian format, dan kejelasan isi. D. Menambahkan dokumen lain yang tidak relevan untuk memperkuat laporan. Atau E. Membuat rangkuman singkat tanpa memastikan isi laporan lengkap. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C tentunya teman-teman ya. Pembahasan. Langkah terakhir adalah meninjau ulang laporan untuk memastikan semua data akurat, format sesuai dengan pedoman, dan isi jelas serta sistematis. Hal ini mencegah kesalahan yang dapat mengurangi kredibilitas laporan ya. Jadi jawabannya yang benar yang C teman-teman ya. Jadi meninjau ulang laporan untuk memastikan akurasi data, kemudian kesesuaian format, dan kejelasan daripada isi. Nah, demikian teman-teman contoh soal ya, 50 soal P3K teknis kompetensi pengadministrasi perkantoran. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berlatih, banyaknya kita membaca soal-soal tentang pengadministrasi perkantoran, itu memudahkan kita di saat nanti ujian. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.